Shalom, apa kabar kalian adik-adik yang ada di rumah? Puji Tuhan, saya percaya kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Tetap suhu badannya di bawah 37 derajat, bukan? Ya, saya mengharapkan untuk kalian semua tetap menjaga kondisi tubuh dan kesehatan kalian agar tetap fit, ya. Dan jangan lupa untuk tetap disiplin, ya. Disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan agar kita semua boleh terhindar dari COVID-19 ini. Baik anak-anak, kita akan belajar dalam materi MPLS kali ini, yaitu pendidikan karakter. Di dalamnya ada penguatan pendidikan karakter. Namun sebelum kita mulai, mari kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukur untuk saat ini Tuhan kami boleh belajar bersama-sama dengan anak-anak yang ada di rumah. Tuhan, kami mohon Engkau memberikan hikmat kepada kami semua agar kami dapat memahami, mengerti pembelajaran yang akan kami lakukan saat ini Tuhan. Ampuni segala dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, kalian dapat memahami tentang pendidikan karakter. Yang kedua ialah kalian dapat mengimplementasikan pemahaman tentang karakter itu. Dalam arti knowing the good, mengetahui yang baik. Yang kedua adalah love and feeling the good, merasakan dan mencintai kebaikan itu. Dan yang ketiga adalah action the good, melakukan tindakan kebaikan itu. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada tugas yang akan kalian kerjakan. Ya, yang pertama adalah kalian membuat ringkasan tentang materi yang akan kalian pelajari setelah ini. Dan yang kedua, tugas yang kedua dan tugas yang ketiga akan saya sampaikan setelah kita menyelesaikan materi ini atau di akhir pertemuan kita. Baik, kita mulai. Pendidikan karakter menurut para ahli, saya ambil salah satunya ahli dari Indonesia, yaitu Dr. Suyanto. Pada tahun 2009 mendefinisikan karakter sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Nah, adik-adik, pembentukan karakter merupakan salah satu dari tujuan pendidikan nasional Indonesia. Ya, dalam pasal 1 Undang-Undang Pendidikan Indonesia tahun 2003 mengatakan bahwa tujuan pendidikan nasional kita adalah mengembangkan potensi didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia. Nah, karena itu ada 9 pilar yang menjadi indikator akan tercapainya kepribadian yang baik dan akhlak mulia tersebut. Yaitu yang pertama, karakter cinta Tuhan. Nah, kalau karakter cinta Tuhan berarti di sini harus rajin bersembahyang, ya, rajin masuk gereja. Oke, yang kedua adalah kemandirian dan tanggung jawab. Belajar tentang mandiri berarti mandi sendiri, ya, bangun tidur sendiri, tidak usah dibangunkan lagi, ya, karena kalian bukan anak SD lagi, toh, kalian sudah SMP. Dan kalau berbicara tentang tanggung jawab, berarti kalian harus bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Misalkan nanti setelah pembelajaran daring, kalian diberikan tugas untuk mengerjakan, silakan kalian kerjakan secepat mungkin, lalu dikirimkan kepada guru mata pelajaran yang bersangkutan. Dan belajar tentang tanggung jawab, misalkan ada dari kalian yang nantinya masuk dalam kepengurusan OSIS, ya, silakan kerjakan tugas kalian sebagai OSIS. Misalkan, harus datang pagi ke sekolah, membantu membersihkan lingkungan sekolah,
Jangan yang lain sudah datang teman-temanmu, kamu masih enak menggerau di tempat tidur. Di mana tanggung jawabmu? Oke. Dan yang ketiga adalah kejujuran. Kalian harus menjaga itu kejujuran, ya. Jangan alasan kalian pergi, orang tua tak pergi ke gereja, tetapi ternyata kalian pergi ke tempat lain. Kemana? Ke kusu-kusu misalkan, ya. Siapa tahu? Ya, yang berikut, hormat dan santun. Hormat kepada orang tua. Ya, kalian harus menghormati orang tua kalian. Ya, orang tua bilang apa? Ikuti, dengarkan, ya. Orang tua bilang, ayo ngepel lantai, silakan bebersih lantai. Jangan kalau orang tua mati, meninggal, baru mau nipi kuburan, berteriak-berteriak mama, sambil itu sapu-sapu, pel-pel itu kuburan. Sudah guna, mama papa sunya mau dengar. Selama mereka hidup, mau niba dengar jo. Yang kelima adalah suka menolong dan bekerja sama. Suka menolong teman yang susah dan mau bekerja sama. Mar ingat, bukan suka menolong teman untuk pergi bakalai atau pergi tawuran, karena ada salah satu siswa yang dipukul oleh sekolah saingan lalu pergi tawuran. Bukan seperti itu ya. Atau suka bekerja sama, mar bukan kerjasama yang baik, tapi kerjasama untuk nyontek. Ya, ayo kita nyontek rame-rame. Ya, itu salah besar ya. Itu bukan kerjasama yang baik. Ngoni pikir itu guru yang tahu kalau ngoni ada nyontek teman-teman pejawaban. Lebih baik kerja masing-masing, itu guru lebih menghargai. Yang keenam adalah percaya diri. Ya, bersyukur dengan keberadaan kalian. Percaya diri. Ya, sir, saya ini hidungnya mancung ke dalam, teman saya hidungnya mancung keluar mancung. Kulitnya putih, aku kulitnya hitam. Nggak usah nggak percaya diri. Ya, itu keberadaan kalian. Tuhan sudah memberikan itu kepada kalian. Biar kamu pesek, biar rambutmu keriting, biar kulitmu hitam, yang penting anak tetap manis kan? Ya, hitam-hitam manis. Kosong itu. Yang berikut, ya dah, jangan terlalu percaya diri juga, akhirnya overconfidence. Aduh, orang mau pergi kolam renang. Di kolam renang itu dikenali, ada itu kolam renang airnya hijau biru sebiru hatiku. Ya, kamu nggak tahu berenang, tiba-tiba langsung mau kasih tunjuk ke teman, langsung lompat di air dolong, langsung baterai minta tolong, tenggelam. Ya, itu sudah terlalu percaya diri namanya. Nah, yang ketujuh adalah kepemimpinan. Tunjukkan kepemimpinan kalian. Misalkan di sekolah, di kelas, maka mungkin teman-temanmu akan memilih kamu menjadi ketua kelas. Ya, tunjukkan. Lalu baik dan rendah hati. Tidak usah memandang yang kaya dan yang miskin ya. Harus tetap menghargai siapa saja. Ya, harus menghargai orang lain. Yang berikut, harus baik berperilaku ya. Aturan tidak boleh bawa HP di sekolah, tidak usah bawa HP di sekolah. Tidak boleh bawa TikTok, itu goyang-goyang pinggul, itu goyang-goyang pantat yang tidak war-war, itu dilarang. Apalagi pakai baju seragam, itu tidak boleh. Yang berikut, tidak boleh juga babuli ya, bikin ngeprank teman-teman, akhirnya teman-teman malu sendiri lantaran perbuatan kita. Itu sangat dilarang di sekolah ya. Udah dapat usiran di sekolah nanti itu. Yang berikut, yang ke-9 terakhir adalah toleransi, menjaga kedamaian dan persatuan, saling menghormati satu dengan yang lain. Agama yang berbeda-beda, ada yang Pantekosta, ada yang Gemini, Betani, GSJA, Advent, ada yang Islam, saling menghormati dan menghargai. Ya, ketika kalian mendaftarkan di sekolah ini, kalian merupakan kebanggaan di sekolah ini. Sekolah ini adalah sekolah rujukan, terakreditasi A unggul, sekolah keren ya, sekolah rujukan. Nah, di sekolah ini kalian dididik, diajar dan dilatih untuk bukan cuma cerdas atau smart, tetapi kalian juga dididik untuk mempunyai attitude, sikap yang baik. Bukan cuma kognitif, pengetahuan yang baik, psikomotorik, keterampilan yang baik, tetapi juga secara attitude, efektif, sikap kalian juga harus oke. Biar nilai tinggi, sikap besar, oh ini bisa-bisanya tidak mau naik kelas, ya, atau bisa-bisa tidak mau lulus ujian. Ini rahasia ya, adik-adik. Biasa kalau setelah ulangan kenaikan penilaian akhir semester atau pas, itu guru-guru ada rapat penentuan kenaikan kelas. Nah, kalau mau nimpe wali kelas bilang, tuh anak sikapnya tidak bagus, datang terlambat ke sekolah, di kelas juga tidak bagus. Mungkin kepala sekolah bertanya kepada guru BP, bagaimana itu anak? Oh, sama dengan pendapat dari wali kelas. Bagaimana guru PKN? Ya, sama juga itu anak. Bagaimana guru agama? Sama juga. Ya, keputusannya berarti kamu tidak bisa naik kelas. Walaupun pintar, cerdas, tapi sikap tidak bagus, bisa-bisa tidak naik kelas. Oke, kita mau melakukan tepuk PPK. Perhatikan ya, ikuti.
tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, silakan kalian praktekkan sendiri ya. Yang berikut kita akan melakukan Mars PPK. Mars PPK ini adalah lagu, ya. Dengarkan dan ikuti ya. Gerakan nasional revolusi mental, membangun karakter generasi gemilang, menuju kebangkitan generasi emas bagi manusia Indonesia. Melalui pendidikan nasional, tumbuh kembangkan moral etika bangsa. Mari kita sama-sama melakukan salam PPK. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke, silakan kalian lakukan di rumah. Oke, baik anak-anak. Tadi saya katakan tugas nomor 1 adalah meringkas materi. Sedangkan tugas nomor 2 dan nomor 3 adalah kalian menghafal dan menyanyikan lagu Mars PPK ini yang akan kalian nyanyikan ketika kalian masuk ke sekolah pada hari pertama. Yang Mars PPK dan juga Salam PPK dan Tepuk PPK akan kalian lakukan di sekolah. Baik, demikian pertemuan kita hari ini. Saya mengutip dari Martin Luther King Jr., seorang kulit hitam Amerika yang memperjuangkan persamaan antara hak kulit hitam dan kulit putih di Amerika. Dia berkata, intelligence plus character, that is the goal of the true education. Kecerdasan yang berkarakter adalah tujuan akhir dari pendidikan yang sebenarnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk saat ini kami boleh belajar bersama. Engkau memberkati anak-anak yang di rumah agar mereka selalu dapat memahami, mengerti pembelajaran yang dilakukan saat ini. Dan Tuhan, itu pun dapat mereka aplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan, tolong Tuhan, jaga kami, lindungi kami, terutama dalam wabah COVID ini Tuhan. Tuhan selalu memproteksi kami bersama dengan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Shalom, Tuhan memberkati.